Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian MySQL. MySQL jika dilihat dari kepanjangannya SQL, Structured Query Language, dapat diartikan sebagai suatu bahasa pemrograman khusus yang diperlukan oleh para programmer pada sistem manajemen di database yang menggunakan instruksi-instruksi khusus dalam memanipulasi data guna menjalankan perintah-perintahnya. MySQL ialah salah satu aplikasi yang menggunakan prinsip relasional dalam pengelolaan, atau istilahnya adalah RDBMS, Relational Database Management System. MySQL bukan hanya gratis, tapi juga bersifat secara open source. Aplikasi open source memberikan kesempatan untuk siapapun mengembangkan sehingga semakin menunjang kebutuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Imam Abdul Rozi, NIM 2119311, akan menyampaikan materi tentang sejarah MySQL. Tahun 1979 merupakan awal pertama kali MySQL diciptakan oleh Michael Monty-Widenius, seorang programmer komputer asal Swedia. Tahun 1994 TCX mulai mengembangkan aplikasi berbasis web dan berencana menggunakan Unrack dan MySQL sebagai sistem database. Namun Unrack dianggap tidak cocok untuk database yang dinamis seperti web, memiliki kekurangan yaitu tidak mendukung indexing sehingga performanya tidak terlalu bagus. Dan pada Mei 1995 sebuah RDBMS baru resmi dirilis yang dinamakan MySQL. Asal penamaan dari aplikasi ini mungkin terbilang unik karena My dari nama anak perempuan Monty, salah satu pendiri. Setelah mengembangkan MySQL, bahkan hingga kini MySQL di bawah naungan Arcade, perusahaan yaitu kerjasama antara pengembang Unrack dan MySQL dan TCX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti, NIM 2119320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dalam MySQL. Aplikasi database MySQL memiliki sangat banyak rumus yang bisa digunakan oleh para pemrogramer. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, yang pertama yaitu fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan file yang berisi data angka atau dalam bahasa pemrograman sering disebut dengan integer. Yang kedua yaitu fungsi now. Bisa digunakan untuk mengambil waktu aktual. Waktu tersebut berpijak pada pengaturan tanggal dan waktu yang berada di komputer server. Yang ketiga yaitu fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk mengambil hari, khusus pada file dengan data date atau datetime. Yang keempat yaitu fungsi max. Fungsi ini digunakan oleh para pemrogramer untuk menyeleksi nilai tertinggi dari file yang berdata integer. Yang kelima yaitu fungsi min. Fungsi min ini bisa digunakan oleh para pemrogramer untuk menyeleksi nilai minimal dari file dengan data integer jika diterapkan polanya hampir sama dengan rumus sum ataupun count. Yang keenam yaitu fungsi count. Hampir mirip dengan fungsi sum, tapi untuk rumus ini digunakan untuk menghitung baris atau record.
dalam satu atau lebih tabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi MySQL. Yang selanjutnya yaitu fungsi DateFormat. Sebagaimana dijelaskan dalam poin di atas bahwa aplikasi ini bersifat open source atau terbuka terhadap pengembangan. Hal ini termasuk dalam penanggalan juga bisa dikustomis oleh programmer dengan fungsi DateFrom ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi date. Fungsi ini bisa digunakan untuk mengambil tanggal pada field dengan data datetime. Selanjutnya fungsi year, seperti artinya dalam bahasa Inggris yang berarti tahun. Fungsi ini bisa digunakan oleh programmer untuk menampilkan data tahun pada field yang bertipe data atau datetime. Selanjutnya fungsi coreDate. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data tanggal pada hari tersebut. Yang selanjutnya terakhir itu AVG. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari file yang berdata integer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Safri, NIM 2119326, akan sedikit menjelaskan tentang kegunaan MySQL untuk pemula. Secara prinsip, aplikasi ini bisa digunakan untuk menyimpan string data, antara lain untuk pembuatan website dinamis ataupun blog, pemrograman untuk pembuatan toko online, jaringan sosial dan komunitas tertentu, klien dan informasi customer perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aprilia Inaya Sodikoh, NIM 2119290. Saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan SQL. Yang pertama yaitu dapat diintegrasikan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti Net, Java, Python, Perl yang merupakan bahasa pemrograman yang paling dominan di kalangan programmer. 2. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Windows sehingga bisa digunakan aplikasi yang berjalan di Windows. 3. Bisa dijalankan pada spesifikasi hardware yang rendah karena lebih hemat resource memory dibandingkan database lain sehingga mudah digunakan untuk bahan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa meskipun bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. MySQL dapat diintegrasikan dengan hostingnya. Sekian dari saya. Ini selanjutnya yaitu kekurangan dari MySQL. Banyak mengaklaim kekurangan support terhadap program visual, sehingga sedikit yang menggunakan untuk aplikasi visual karena berlisensi GPL sehingga sulit mendapatkan update untuk problem yang urgent, sehingga perusahaan skala menengah ke atas lebih memilih RDBMS berlisensi dan disupport seperti Oracle dan MS SQL Server. Yang kedua itu sangat diragukan dalam menangani data skala besar karena ada beberapa opini yang pro dan kontra terhadap kemampuan MySQL terhadap pengolahan data yang besar. Yang terakhir yaitu pada tanggal 20 April 2009 giliran Oracle melakukan akuisisi terhadap Sun Microsystems. Sejak saat itu berkembang isu Oracle yang memiliki produk database yang berpotensi dengan MySQL akan mematikan MySQL, namun sampai sejauh ini hal tersebut belum terbukti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.